Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madin Bro dari kelas 1 Teknik Elektronika B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua cara transfer data menggunakan LAN kabel tipe cross antara laptop ke laptop. Baik, langsung saja kita membersihkan waktu untuk overview-nya. Jadi di laptop pertama dan perangkat kedua, itu laptop kedua, di sini overview kita menggunakan PC atau laptop kedua akan dihubungkan menggunakan Ethernet kabel tipe cross. Nah, setelah kita menghubungkannya, ada beberapa pengaturan seperti server di laptop pertama, alamat IP, dan alamat IP di laptop kedua yang perlu kita atur agar laptop tersebut bisa terhubung. Nah, bagaimana tutorialnya? Mari kita masuk ke penjelasannya. Baik, jadi dalam tutorial ini, transfer data ini, kita menggunakan yang pertama pasti tentunya kabel LAN. Pastikan kabel LAN ini adalah kabel LAN tipe cross dan adaptor LAN. Di sini kita menggunakan adaptor LAN, kenapa? Karena di beberapa laptop yang terbaru itu tidak support dengan port LAN, sehingga menggunakan adaptor LAN sebagai alternatifnya. Nah, untuk pemasangannya, contohnya di sini kita bisa langsung pasang saja kabelannya ke lubang portnya. Oke, yang selanjutnya juga sama saja, tapi bedanya di sini kita menggunakan adaptor. Kita hubungkan dengan port USB. Oke. Dah. Oke, baik, jadi itu sudah ada di laptop pertama. Jadi di laptop pertama ini, pertama-tama kita siapkan dulu file yang ingin kita share. Nah, di sini kita cari saja file masing-masing. Di sini saya akan menggunakan file download atau merupakan file foto. Nah, setelah kita menemukan folder yang ingin kita kirim, kita klik give access to dan kita pilih specific people. Klik specific people. Lalu kita add everyone dan kita pilih read and write agar supaya folder tersebut bisa diatur atau bisa dibaca dan sekaligus bisa diedit oleh sang penerima. Kita klik done, selesai. Nah, setelah kita memilih folder yang ingin kita kirim, kita masuk ke control panel. Kita ingin men-setting alamat IP address dari laptop pertama. Kita masuk ke control panel, lalu kita masuk ke network and internet. Kita masuk ke network and sharing center. Nah, di sini kita pertama-tama mengatur dulu sharing settings-nya. Kita klik change advanced sharing settings. Nah, di bagian sini, di bagian all network, use or public, kita turn on kan, public forwarding setting kita turn on kan. Di sini turn on kan, agar kita bisa berbagi tentunya. Nah, terus di all network juga, public sharing settings kita turn on sharing so anyone with any mobile access can read and write file in same public waters, kita turn on kan. Nah, di network discovery juga kita turn on kan, network discovery, lalu file and parent sharing juga kita turn on kan. Nah, setelah itu kita klik save changes saja. Kita klik save changes.
Oke, baik. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian connection Ethernet. Connection Ethernet, kita klik properties. Lalu kita klik Internet Protocol IP vPath Properties. Nah, di sini kita klik use the following IP address untuk mengatur alamat IP address di laptop pertama. Alamat IP address-nya kita bebas. Di sini kita masukkan 192.168.1.4. Lalu subnet max-nya kita masukkan default saja. Lalu untuk default gateway kita kosongkan. Nanti pada laptop kedua, default gateway yang digunakan adalah IP address dari laptop pertama ini. Kita klik OK, dan close. Nah, sekarang kita ada di laptop kedua. Di laptop kedua ini sama, kita klik control panel, kita setting alamat IP dari internetnya, kita close and sharing center, sama seperti tadi di laptop pertama. Nah, di sini masih belum terhubung ya, masih no internet access. Nah, tapi pastikan kabel Ethernet sudah tersambung. Sama kita advanced settings, kita turn on. Kita close, lalu kita ke Ethernet. Seperti tadi kita settings alamat IP-nya. Kita klik properties, lalu kita klik Internet Protocol version 4. Klik 2 kali. Nah, di sini kita following IP address dan sudah max-nya. Kita klik use the following IP address. Lalu kita masukkan IP address bebas. Nah, kita gunakan sebagai IP address laptop kedua ini. Di sini kita akan menggunakan 192.168.1. Berapa ya? Ya, katakan 7 lah. Nah, sebentar semasa kita masukkan default. Nah, di default gateway ini kita masukkan alamat IP dari laptop pertama. 192.168.1.4. Oke, kita klik OK, dan kita close. Nah, untuk mengecek apakah sudah terhubung atau tidak, di sini kita mengecek di laptop kedua menggunakan CMD. Kita klik menggunakan CMD, kita jalankan command prompt. Nah, di sini tools kita adalah mengeping daripada alamat IP laptop pertama. Kita ping apakah sudah terhubung atau belum. Nah, ini salah. Nah, jika dia sudah terhubung, akan muncul reply from destination reachable bytes dan sekian, sampai muncul reply from alamat IP yang kita klik. Nah, kita masuk ke File Explorer, kita klik bagian network. Jika dia sudah terhubung, akan muncul desktop dari laptop pertama. Kita klik, kita lihat apakah file yang kita give spesifik tadi di awal sudah masuk atau belum. Nah, dengan ini file sudah terhubung. Kita juga bisa membagikan file-file lain di laptop pertama dan laptop kedua menggunakan tab network di sini. Karena file sudah tersambung. Kabelannya sudah tersambung. Oke. Mungkin sekian saja tutorial yang bisa saya berikan terkait tentang transfer data LAN yang bisa saya berikan. Terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Emari Nugroho dari Teknik Elektronika B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.